Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas 12 tips cara jualan di Instagram agar laris. Oke, Instagram itu menjadi salah satu platform, channel, atau sosial media yang paling banyak digunakan oleh kita para penjual online dalam mempromosikan produknya. Tapi ada beberapa trik atau tips agar jualan di Instagram kamu itu laris. Karena segimanapun kita berusaha, kalau misalnya kita itu tidak melakukan sesuatu yang terbaik di Instagram, banyak sekali orang yang jualan di Instagram. Dan bagaimana caranya kita agar bersaing dengan mereka dan menang di antara mereka? Simak tips berikut ini. Yang pertama adalah tentukan target market. Ini sudah pasti dan harus dan wajib bagi kalian yang ingin jualan di Instagram. Seperti yang kita tahu, Instagram itu sosial media, jadi banyak sekali orang yang ada di sana. Kamu perlu memilah dan memilih target market mana yang ingin kamu capai. Apakah target market itu adalah anak yang suka makan? Ataukah target market itu adalah anak kuliahan? Atau anak SMA, SMP? Atau ibu-ibu rumah tangga, atau orang yang suka makanan, atau orang yang suka fashion dan sebagainya. Itu sangat berbeda. Di Instagram itu banyak sekali orang yang seperti itu. Kamu tidak bisa mentarget semuanya. Karena apa? Semuanya punya cara yang berbeda-beda, semuanya punya style yang berbeda-beda. Contohnya, anak gaul, stylenya adalah yang ngomong dengan bahasa-bahasa yang gaul, bahasa yang sehari-hari. Lo, gue, katakan kayak gitu, yang ya cius kayak gitulah ya. Kalau misalnya orang yang pebisnis, yang profesional, ngomongnya pasti secara resmi. Anda, kamu, kita, nah kayak gitu. Nah itu cara pendekatannya akan berbeda. Nah orang kalau misalnya di Instagram melihat postingan yang nggak sesuai dengan dirinya, yang mana mereka suka, mana mereka like, mana mereka engage dengan kita, makanya penting bagi kita untuk menetapkan target market. Kita itu ingin menjual produk ini tuh kemana sih? Kemudian yang nomor 2 adalah buat akun Instagram shopping atau bisnis. Jadi jangan buat akun Instagram biasa, karena kamu tidak akan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang canggih dari Instagram shopping atau Instagram bisnis. Kalau Instagram biasa, kamu nggak akan bisa melihat insight. Kamu nggak akan bisa melihat followerku ini online kapan. Followerku ini ada di kota mana saja. Followerku ini umurnya berapa. Lebih banyak cowok atau cewek. Itu nggak bisa lihat kalau kalian punya Instagram biasa. Tapi kalau misalkan kalian punya Instagram bisnis atau shopping, kalian bisa lihat statistik itu. Dan juga kalian bisa langsung menjual produk. Dan produk itu bisa diklik link masuk ke website kalian, atau ke link pembelian kalian, atau ke DM kalian. Jadi itu sangat praktis kalau misalkan Instagram biasa ya. Nggak ada fitur-fitur kayak gitu. So, pastikan kalian daftar atau register Instagram bisnis atau shopping. Oke? Kemudian yang nomor 3 adalah buat Instagram bio yang menarik. Instagram bio itu seperti ini. Jadi di sana ada username. Yang pertama, username itu pastikan relate dengan pelanggan, relate dengan apa yang dicari pelanggan, atau pakai brand kamu. Kalau misalkan kamu punya brand, katakanlah kamu jualan sepatu, maka brand kamu adalah sepatu keren, katakanlah kayak gitu. Maka username kamu itu sepatu keren. Tapi kalau kamu belum punya brand, tulis aja apa yang kira-kira dicari pelanggan. Misalnya sepatu paling keren. Nah udah itu aja yang jadi username. Itu kalau kamu belum punya brand ya, atau belum punya nama. Oke, tapi usahakan punya nama sih. Masa jualan nggak punya nama, ya kan? Kemudian ada lagi nama. Nah nama ini juga ada triknya. Jadi yang pertama itu adalah nama bisnis kamu. Yang kedua itu adalah apa atau yang menggambarkan bisnis kamu. Contohnya sepatu keren, namanya adalah sepatu keren. Kemudian strip atau garis, sepatu yang paling keren, atau sepatu terupdate, atau sepatu terapa, kayak gitu. Jadi jangan cuma nama sepatu keren gitu aja. Enggak, jangan kayak gitu. Oke? Kemudian di bio itu ada banyak sekali hal. Contohnya kayak jam buka, kalian bisa menambahkan jam buka di sana. Kalian bisa menambahkan ketentuan toko atau lokasi atau anything yang berhubungan dengan bisnis kalian. Nah, di bawahnya itu nanti ada link. Link itu bisa ngarah ke website kalian, bisa ngarah ke toko kalian yang ada di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Oke? Tapi pastikan Instagram bio kalian atau Instagram profil ya, aku katakan Instagram profil kalian secara keseluruhan itu kalian optimas. Kemudian yang nomor 4 adalah buat konten sesuai target market. Ingat, sesuai target market. Jangan buat konten yang seenaknya. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan ada konten yang viral, kita ikut-ikutan buat konten tersebut, padahal konten tersebut tidak ada hubungannya dengan target market. Sebenarnya kita bisa saja membuat konten tersebut, konten yang viral itu, kita bisa meniru itu. Tapi kita harus sesuaikan dengan target market kita. Contohnya, kalau misalnya target market kita adalah cewek,
cewek itu suka yang kayak gimana, suka yang lucu, suka yang imut, suka yang berwarna dan sebagainya. Maka kita buat konten-konten yang seperti itu. Jadi yang berwarna, yang lucu, mungkin warnanya kayak putih, pink, biru muda dan sebagainya. Tapi kalau misalnya target market kita adalah cowok, berarti kita buatnya yang cowok banget. Misalnya fontnya gede, kemudian warnanya itu hitam, navy atau warna coklat dan sebagainya, warna gelap dan sebagainya, biar terlihat cool. Nah, itu sangat berbeda banget, kontennya itu sangat berbeda banget. Makanya kalian buat konten sesuai target market. Biar apa? Biar target market kalian tuh engage. Oh, ini gue banget nih, ini kontennya itu feel banget dengan gue. Nah, kayak gitu. Kemudian yang nomor 5 adalah gunakan hashtag yang tepat. Hashtag ini perlu kalian pelajari bahwa hashtag ini tidak sembarangan. Hashtag ini adalah salah satu cara yang digunakan orang untuk mencari sesuatu di kolom pencarian Instagram. Jadi kalau misalnya di kolom pencarian Instagram itu orang biasanya searching, itu akan dikaitkan dengan hashtag. Postingan atau hasil searching yang muncul itu tergantung dari hashtag kita. Kalau misalnya hashtag kita itu masuk ke dalam kategori apa yang dia cari, apa yang orang itu cari, maka postingan kita akan muncul dan engagement kita akan naik. Nah, kita menggunakan hashtag menyesuaikan dengan jumlah follower kita atau jumlah postingan kita. Kalau misalnya follower kita itu di bawah 10.000, follower Instagram ya di bawah 10.000, maka kalian gunakan hashtag yang juga di bawah 10.000 atau di bawah 1.000 postingannya, jumlah postingannya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan follower kita itu di atas 10.000, misalkan 100.000 atau 200.000, kita gunakan hashtag yang seperti ini. Makanya kalian harus pikirkan dengan baik dan dengan matang hashtag yang akan kalian gunakan itu seperti apa. Oke. Kemudian yang keenam adalah tag lokasi bisnis. Nah, lokasi bisnis ini tergantung dari kamu jualnya di mana atau target marketmu itu di mana. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini. Kalau misalnya kita itu jualan online, otomatis kita bisa ngirim produk kemanapun dong, kemana saja dong. Nah, tag lokasi bisnis ini yang aku maksud bukan lokasi yang tokomu katakanlah, tapi lokasi dari target marketmu. Jadi contohnya target marketmu itu ada di Surabaya, kamu itu ada di Jakarta, maka kamu tag yang di Surabaya biar orang-orang yang ada di Surabaya itu relate. Kalau misalnya searching sesuatu, dia Instagram akan merekomendasikan postingan kita karena kita tag kota Surabaya atau tempat-tempat tertentu di Surabaya. Kalau misalkan memang target market kita ada di Surabaya ya. Tapi kalau misalnya target market kita itu sama dengan lokasi kita, misalnya sama-sama di Jakarta atau sama-sama di Bandung, ya udah kita target atau tag lokasi Bandung. Aku sarankan jangan tag kotanya, tapi tempat-tempat yang ada di sana atau tempat-tempat terkenal atau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang. Misalnya kalau di Jakarta itu Monas, kemudian GI, kemudian Ancol itu masuk Jakarta nggak ya? Nggak tahu sih. Kayak gitu. Nah, tag lokasi-lokasinya. Biar kalau misalnya orang itu berkunjung ke lokasi tersebut atau sedang mencari informasi tentang lokasi tersebut, postingan kita itu kemungkinan besar bisa muncul di sana. Kemudian yang nomor 7 adalah posting di waktu yang tepat. Seperti yang aku sudah bilang tadi, kalau misalnya kalian itu daftar Instagram bisnis atau Instagram shopping, kalian bisa melihat insight. Di dalam insight itu kita bisa melihat follower kita itu online kapan saja. Jadi seperti ini, kita bisa melihat misalnya, oh hari Senin itu online-nya itu berapa, hari Selasa itu berapa. Nah, yang paling tinggi itu online di hari apa? Misalnya di hari Kamis, jamnya itu jam berapa? Jam sekian atau jam sekian. Nah, kita posting di waktu yang tepat. Karena kalau misalnya kita posting di waktu yang tidak tepat, katakanlah kita posting di waktu dengan user online yang sedikit, maka yang melihat postingan kita kemungkinan besar kan sedikit dong. Nah, kalau misalnya kita posting di postingan atau hari atau jam yang user kita itu online paling banyak atau follower kita itu online paling banyak, maka kemungkinan besar postingan kita dilihat akan semakin banyak. Maka engagement yang kita dapatkan itu akan semakin banyak. Oke? Perhatikan itu baik-baik. Kemudian yang nomor 8 adalah sering-sering berikan diskon atau promo. Nah, diskon atau promo ini biasanya sangat menarik orang, ya kan? Siapapun, aku nggak bilang cewek ya. Cewek ya pasti tertarik lah dengan diskon atau promo, meskipun sebenarnya itu harganya sama saja. Tapi semua orang pasti akan tertarik dengan diskon. Apalagi kalau misalnya di Instagram di scroll, ada diskon, ada promo, ada sesuatu yang menarik nih. Kalau misalnya hari ini promo diskon 90% atau 50% untuk pembelian ini kayak gitu. Orang akan lebih tertarik dengan diskon. Kalau misalnya kita posting sesuatu yang biasa, itu orang ya udah ngelihat aja gitu, akan terus scroll. Tapi kalau ada diskon, orang akan berhenti di scroll. Orang akan melihat, oh ini diskonnya menarik nih,
boleh nih kita coba, boleh nih aku beli, kayak gitu. Kemungkinan orang membeli dengan diskon itu akan semakin besar karena pilihan di Instagram itu semakin banyak dan orang itu tidak bisa menghentikan jarinya untuk scroll kalau tidak ada pancingannya. Nah, salah satu pancingannya adalah diskon atau promo. Oke. Kemudian yang nomor 9 adalah gunakan Instagram Ads. Instagram Ads ini sudah pasti kalau misalnya kita ingin menjangkau orang di luar follower kita atau di luar orang yang mengikuti kita dengan cepat. Oke. Kalau misalkan kita pakai hashtag, kita pakai organik guys, organik, itu pasti akan butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau misalnya kita pakai ads, itu akan cepat, langsung ada direkomendasikan, bersponsor dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ads kita itu menarik, maka orang akan berhenti scroll. Tetap saja yang paling penting adalah konten yang menarik. Meskipun kita pakai ads, tapi kalau misalnya konten kita tidak menarik, oke, konten kita itu dilihat banyak orang, tapi orang tidak akan berhenti scroll, men. Kalau tidak ada sesuatu yang menarik, orang akan scroll terus. Makanya konten kalian harus menarik. Nah, salah satunya tadi bikin diskon. Kemudian yang nomor 10 adalah bekerja sama dengan influencer. Kalian bisa endorse atau kalian bisa buat konten bareng. Intinya bekerja sama dengan influencer. Buat apa? Buat kita sharing follower atau sharing insight dari follower. Maksudnya gini, jangan berharap kalau misalnya kita itu bekerja sama dengan follower, otomatis kita akan mendapatkan user atau pelanggan dari followernya dia. Jangan berharap seperti itu. Kita itu harus simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kayak gitu. Kecuali kita endorse, kecuali kita bayar. Tapi kalau misalnya kita ingin kerjasama secara gratis, ya paling nggak kita give value ke dia. Katakanlah kita punya follower juga sekian, dia juga punya follower sekian, katakanlah followernya setara. Nah, kita kerjasama bikin konten bareng supaya dia mendapatkan follower yang dari kita juga mendapatkan pelanggan dari followernya dia, kayak gitu. Jadi simbiosis mutualisme, kecuali kalau kalian bayar. Oke? Kemudian yang nomor 11 adalah buat story untuk menjaga hubungan. Nah, story ini sebenarnya bukan untuk nyari pelanggan baru atau nyari orang baru, enggak kayak gitu. Story itu untuk menjaga hubungan. Nah, yang lihat story kita itu kan hanya orang-orang yang follow IG kita kan. Ya memang orang lain bisa, tapi langkahnya itu, prosesnya itu sangat lama. Harus nge-view profil dulu, harus ngeklik foto profil kita dulu, baru bisa ngeliat story. Tapi kalau misalnya orang udah follow kita, story kan ada di bagian paling atas itu. Orang tinggal ngeklik udah bisa ngelihat story kita. Nah, story itu biasanya digunakan untuk menambah kepercayaan orang ke bisnis kita. Jadi kalau misalnya orang itu sudah follow kita dengan alasan apapun ya, kita harus pelajari juga alasan kenapa orang memfollow IG kita. Misalnya postingan kita itu menarik bagi dia. Nah, kita berikan konten-konten yang lebih menarik bagi dia. Tidak hanya jualan. Biasanya teman-teman ini kalau misalnya sudah punya Instagram bisnis, digunakan untuk jualan terus sebagai follower biasa atau orang biasa yang follow IG kamu, pasti kamu akan kayak enak deh, kayak udah nggak peduli lagi kalau misalnya kamu itu postingannya jualan terus tanpa ngasih value, tanpa ngasih engagement, tanpa ngasih hubungan antara produk kamu dengan dia secara pribadi. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya nih kamu story tentang kehidupan kamu, atau story tentang proses packaging kamu, atau proses pembuatan produk kamu, atau tips-tips yang bisa kamu share ke pengunjungmu. Misalnya nih, kamu jualan sepatu, kamu share tips-tips cara merawat sepatu yang baik, kamu share cara untuk biar sepatu awet, cara mencuci sepatu, cara menyimpan sepatu, kayak gitu. Jangan postingannya jualan sepatu terus. Jangan kayak gitu, karena itu untuk menjaga hubungan, bukan untuk jualan. Oke? Kemudian yang nomor 12 yang terakhir adalah memanfaatkan insight. Nah, insight itu seperti yang aku sudah bilang tadi. Kalau misalnya kalian itu tergabung dalam Instagram Business atau Instagram Shopping, kalian mendapatkan fitur Instagram Insight. Di dalamnya itu banyak sekali hal. Kalian bisa melihat bagaimana efektivitas atau performa dari postingan kalian. Postingan kalian ini dilihat berapa orang, di-like berapa orang, di komen berapa orang, di save berapa orang, di share berapa orang. Nah, itu akan engagement kita itu akan tahu kita postingan mana ini yang engagementnya paling banyak. Engagement itu maksudnya kayak gini, berapa banyak orang yang berinteraksi dengan postingan itu setelah melihat postingan itu. Kalau misalnya orang cuma melihat postingan itu, mungkin dia akan cuma scroll, tidak ada engagement, tidak ada perlakuan, entah itu like, comment, share, save, tidak ada kayak gitu, maka engagement kita itu turun. Engagement turun itu menyebabkan
postingan kita itu tidak akan dimasukkan di berandanya follower kita itu. Oke, itu bahaya banget. Makanya kita harus pelajari konten-konten mana yang engagementnya itu paling gede. Nah, kita buat konten yang serupa dengan konten tersebut. Misalnya kita jualan sepatu ya. Nah, konten-konten mana dari sepatu-sepatu ini, postingan kita di sepatu ini yang engagementnya paling gede. Misalnya kita lihat, oh ini yang like-nya banyak itu adalah postingan cara merawat sepatu. Nah, udah kita bikin hal-hal yang serupa. Misalnya cara merawat sepatu dengan air, atau cara merawat sepatu kalau kamu adalah anak kosan, cara merawat sepatu kalau kamu adalah orang yang sibuk. Nah, kayak gitu. Kita buat hal yang seperti itu lebih sering biar engagementnya lebih banyak lagi. Nah, untuk postingan-postingan yang kurang engagementnya, misalnya like-nya dikit, komennya dikit, save-nya dikit, share-nya sedikit, maka kita tidak memposting ulang konten yang seperti itu. Oke? Kita kurangi, atau kita tidak posting sama sekali konten yang seperti itu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi ranking kita ibaratnya. Semakin banyak postingan yang engagementnya kecil, maka semakin kecil kemungkinan kita atau postingan kita itu tampil di beranda orang. Semakin besar engagement kita, postingan yang engagementnya paling gede itu semakin banyak, maka ranking kita akan naik dan postingan kita itu akan ada di beranda orang paling banyak, kemungkinan besar paling banyak, kayak gitu. Oke? So, gunakan insight dengan baik. Oke, itu tadi 12 tips cara jualan di Instagram agar laris. Ingat, Instagram itu sosial media, jadi jangan hanya jualan, tapi kalian harus perhatikan engagement kalian, hubungan kalian dengan follower kalian. Oke? Baru nanti jualan. Semoga tips tadi bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam menjalankan bisnis kalian di Instagram. Dan semoga semua yang melihat ini itu bisnisnya bisa laris dan laku banyak di Instagram. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.